de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupe Alto y Lo Mejía en Vega Baja. ¡Que gocen! Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Ya, kali ini saya akan membuat review serta uji ketahanan produk terbaru dari SK Radian Cushion Blast yang warnanya Raffaello. Dan bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik 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 agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Harganya oke, langsung saja 150.000, cuman saya membelinya ketika diskon. Saya dapat harga 120.000, lumayan kan ya. Packagingnya tentu saja kecil, lucu, imut. Dibuka ada cerminnya, lalu ini ada wadah puffnya pemisah, jadi biar cushionnya nggak langsung kena spons Cushion Blast ini. Lalu ditap-tapkan. Puffnya tentu saja lucu, imut, kecil. Dia memang sengaja didesain cukup untuk 2 jari. Namun karena ini bentuknya bulat ya, dan permukaannya lumayan luas, jadi ketika mengaplikasikan Cushion Blast ini kurang presisi. Walaupun saya cuman ada di ujungnya saja, tetap agak susah karena dia kurang presisi. Kenapa kurang presisi? CSK ini baru datang kemarin, jadi ini adalah first impression saya soal CSK Radian Cushion Blast. Dalamnya masih ada plastiknya. Oke, kita buka bersama-sama. Warnanya seperti apa saya juga kurang ngerti. Kita tapkan saja ujungnya karena saya nggak mau pakai full segini, 1 tap segini. Ini 2 tap. Warnanya mirip kulit saya, men. Agak-agak orange gitu. Jadi ini rada kurang nampol ya buat kulit saya, tapi ya udahlah, saya akan pakai aja. Bomba para siempre, bomba bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba bomba para siempre, baila baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba bomba, bomba bomba. Tuh warnanya kayak itu, batu bata, tapi lebih orange lagi. Batu bata yang belum matang, yang paling muda. Batu bata kan ada yang warnanya tua, ada yang warnanya muda. Nah ini tuh mirip batu bata yang warnanya muda. Dan karena ini warnanya itu mirip-mirip dengan tone kulit sawo matang, jadi walaupun ini pigmented, ketika diaplikasikan di wajah kulit sawo matang, warna kulit sawo matang, dia tidak begitu kentara, jadi malah menyenangkan gitu, nggak terlalu norak, nggak terlalu ngejreng. Tapi apabila diaplikasikan di kulit yang terang atau fair skin tone, dia tentu saja sangat gonjreng atau sangat kentara. Jadi ketika mengaplikasikannya di kulit yang fair skin tone itu lebih baik diaplikasikannya pelan-pelan saja karena dia pigmented. Ya, warnanya mirip batu bata untuk kulit sawo matang. Wow, cemong men, cemong. Ya udahlah, saya tarik sampai sini. Finishingnya ini natural finishingnya. Saya nggak suka pakai jari gitu men, saya lebih suka gini. Biar apa ya? Biar bisa terkontrol. Kalau saya pakai puffnya langsung, saya nggak terkontrol men, karena saya nggak tahu dia kecoret-coret tuh di mana. Blending pakai ini aja. Nah ini yang kiri saya akan tap-tapkan pakai brush saya. Saya lebih suka pakai brush, mentap-tapkannya. Brush yang kayak gini nih, lumayan padat, jadi keambilnya tetap banyak, tapi ngeblendingnya lebih halus pakai brush. Ya saya lebih gampang ngekontrol itu pakai brush daripada pakai cushionnya langsung, karena cushionnya tuh segini men, lumayan gede kalau untuk blush on. Tapi kalau kalian yang suka bentuk blush on yang bulat gitu bawah mata, ya ini cocok-cocok aja. Cuman saya kurang suka ya pakai puffnya ini untuk aplikator. Tapkan. Jadi ini kayak ada sponsnya gitu. Aslinya sih produknya cair ya. Saya lebih suka blush on cair daripada blush on padat. Karena ternyata warnanya tuh orange sih. Tapi kurang senampol yang saya pikir. Karena mungkin warnanya tuh dia lumayan lumayan kurang gonjreng di kulit sawo matang saya. Tapi ini gampang banget di blend.
Dan saya lebih suka aplikatornya itu brush daripada si cushionnya sendiri, karena cushion sendiri tuh saya kurang ngerti kan ukuran cushion tuh seberapa sih, bulat segini kan, dan saya kurang ngerti dia tuh melebar kemana-mana, nanti malah yang ada kecoret-coret sampai hidung. Tadi saya kecoret sampai hidung karena ada yang melebar sedikit atau ada yang nyiprat sedikit sampai di sini. Jadi puffnya ini kurang oke lah untuk mengaplikasikan blush on yang lebih detail lagi. Tapi warnanya bagus setelah diaplikasikan. Mukanya jadi orange, orange. Saya akan mencoba lagi si SK ini pakai brush. Bagaimana kalau dia ditumpuk di atas bedak? Cuman saya takut nanti makeup saya rusak. Jadi ya udahlah, saya tumpuk ke sini ya. Wow, gak geser bisa, oke. Kita akan pakai, tambahkan lagi brushnya. Jadi dia bisa diaplikasikan di atas powder juga keren. Karena biasanya produk-produk krim itu apabila diaplikasikan di atas powder, dia akan mengangkat powdernya itu dan sekaligus bisa mengangkat foundation. Kelihatan nggak glowingnya wow, nampol kelihatan glowingnya natural. Jadi nggak usah pakai highlighter pun udah ada shimmernya sedikit. Cipratannya dari cushion blush itu jebret-jebret kemana-mana, dan ketika saya mengaplikasikannya jebretannya itu malah kena ke wajah saya yang tidak saya inginkan dia terkena blush on. Jadi memang ini tuh kurang, untuk saya pribadi ya, kurang presisi ketika kita mengaplikasikan cushion blush. Saya lebih suka mengaplikasikan menggunakan brush. Seperti ini bentuknya, dia padat bulu-bulunya jadi gampang ditekan-tekan. Dan ketika mengaplikasikan menggunakan brush, dia lebih tipis, tidak sepadat atau sepowerful atau sepigmented atau setebal ketika kita mengaplikasikannya menggunakan puffnya ini. Dia juga mudah diaplikasikan pakai jari. Ketika diaplikasikan pakai jari, dia emang lebih mudah presisi karena jari itu kecil, namun dia tidak rata karena jari itu kan gini ya. Nah, tidak rata. Emang paling enak menurut saya itu pengaplikasiannya menggunakan brush, karena ketika menggunakan brush kita bisa menotolnya berkali-kali atau sering-sering. Ketika menotolkannya pakai brush ya nempelnya tuh nggak terlalu banyak, kecuali kalau kita neken ke cushionnya, ke busanya itu kenceng. Jadi emang tergantung cara kita menotolkannya. Sama juga kalau kita menggunakan puffnya, tapi warnanya itu lebih keluar kalau pakai puff ya. Kalau pakai ini tuh lebih tipis, jadi kita bisa membuildnya terserah kita mau tebal apa atau tipis apa. Dan dia sungguh cair sekali, ringan, mudah di blend, awet, dia tahan terhadap keringat, tahan terhadap minyak saya belum tahu. Nah, terhadap air wudhu dia lumayan turun warnanya jadi sisa 70%. Dan kalau saya gosok-gosokkan atau saya cium-cium anak saya nempel-nempel gitu, tentu saja dia pindah ke anak saya. Bukan pindah sih, tapi lebih hilang aja gitu. Nah, dia ini formulanya ringan sekali, dan ketika di blend di atas foundation dia tidak mengangkat foundation. Dan lalu kemudian saya membakingnya menggunakan bedak tabur dari SK juga. Lalu saya tumpuk lagi, saya pakai lagi menggunakan brush si cushion SK ini. Dia mudah di blend juga di atas bedak, jadi dia oke punya men. Untuk kecepatan ngesetnya dia tidak terlalu cepat ngeset, tapi justru itulah keunggulannya, karena dia tidak cepat ngeset, jadi ketika salah kita mudah mengeblendnya, sehingga dia tidak mudah membuat stain atau noda di wajah karena dia mudah di blend dan tidak cepat ngeset gitu. Ini saya pakai blush on SK yang Ravelo itu dan tidak memakai highlighter kecuali di area T-zone saya. Gimana warnanya ini finishingnya itu satin atau natural, dia tidak matte, dia masih menampakkan glowy-nya skin gitu, agak-agak basah. Tapi ketika ditutup pakai bedak ya nggak terlalu basah, tapi masih kelihatan glowy-nya. Yang Ravelo ini dia nggak gonjreng di kulit sawo matang. Dan untuk uji ketahanannya kita lihat video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Dan jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like,
subscribe dan share ke sosial media kalian. Ya, ini jam 2, cahaya siang matahari. Ini saya tanpa foundation, cuma langsung pakai blush on, dan saya pakainya 2 layer sebelum bedak tabur dan sesudah bedak tabur. Kelihatan kan warnanya? Hidung saya kasih. Saya bikin segini nih. Kita lihat bagaimana ketahanannya sekitar 3 atau 4 jam kemudian. Dia akan sisa berapa persen, kita lihat saja nanti. Dadah, assalamualaikum. Ya, ini udah jam 4 sore, kelihatan di jam dinding saya, muka saya sudah berminyak sekali dan warnanya masih nampol. Ini wajah berminyak saya akan mengelapnya dulu. Ini saya sudah meng-touch up wajah saya pakai bedak tabur yang nggak ada warnanya. Ternyata dia tadi sudah transfer ke penyerap minyak saya yang warnanya biru ini, oil film ini, atau apalah namanya. Jadi ternyata dia transfer sifatnya, padahal dia warnanya waktu kulit saya tuh tadi masih berminyak, belum saya papakan, belum saya touch up pakai ini, ataupun belum saya touch up pakai bedak tabur, warnanya masih lumayan nampol, masih sekitar 70%. Jadi dia turun 30% dari pemakaian awal. Ya, itu mungkin kesimpulannya adalah dia masih transfer di kayak gini nih, ataupun di tisu, ataupun yang lain-lain. Tapi kalau dia nggak saya touch up pakai yang lain-lain ini, tadi warnanya masih sisa sekitar 70%-an. Ya, dadah, assalamualaikum.